A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah, Tuhan semesta alam, salawat sering salam senantiasa tercurah. Semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, dan semoga kita diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, pertemuan keenam ini kita insya Allah eh, melanjutkan MK Usul Fikih pada Prodi Piaud, dan alhamdulillah alamin, semoga Allah berikan keberkahan eh, kepada ilmu kita, yaitu membahas tentang ahliyat taklif, ya. Ah, ahliyat taklif, ya. Nanti ada pembagian-pembagiannya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Universitas Selatan Samasiro, jargonnya beretika dan berakhlakul karimah. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang solihah, berakhlak mulia, dirindi surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini menjadi universitas yang unggul, uh, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan berakhlakul karimah. Selanjutnya, marilah kita ingat makalah Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang keburukannya lebih kuat daripada kebaikannya, kekikirannya lebih kuat daripada kedermawanannya, dan kekurangannya lebih kuat daripada kebajikannya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan untuk senantiasa berbuat baik, dan bisa berbuat baik kepada sesama. Karena sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ada lagi sabda Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian ialah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mafhum alaih, ya. Kita mulai dengan mafhum alaih. Profesor Alaidin Koto menjelaskan bahwa mahkum alaih adalah mukalaf, ya, yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syar'i, atau mukalaf yang perbuatannya menjadi tempat berlakunya hukum Allah, gitu. Jadi siapa itu mukalaf? Ya, yaitu yang sudah balik, gitu. Syarat-syarat balik sudah dijelaskan panjang lebar oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikihnya, gitu ya. Ya. Nah, syarat mahkum alaih itu adalah orang yang mampu memahami dalil-dalil taklif dan mampu bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. Jadi berakal dia mampu memahami dalil-dalil. Oh, eh, kutiba alaikumusiyam, berarti aku ini ditaklif, dituntut oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Aku ini sholat. Oh, saya diperintah oleh Allah, eh, dibebani untuk menjalankan sholat 5 waktu. Wa atu zakah, menunaikan zakat, ya.
baik zakat fitrah maupun zakat mal. Dan mampu bagi apa yang ditaklifkan kepadanya. Dia mampu gitu. Jadi bukan dalam kondisi eh, kosiroh ya, apa kurang gitu. Kondisinya mampu, tidak ada uzur eh, dari sisi fisik, dari sisi kondisi dan lain sebagainya, tidak dalam perjalanan, dia mampu, maka dia wajib untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Contohnya, anak-anak sekalian yang berbahagia, yang pertama ada ahliya taklif ya. Mukalaf harus mampu memahami dalil pentaklifan. Jadi seorang mukalaf itu harus mampu memahami, oh begitu. Ini adalah kewajiban. Oh ini adalah eh, apa larangan. Gitu. Oh ini adalah sunnah. Gitu. Sebagaimana mampu memahami berbagai nas Al-Quran dan As-Sunnah, baik dengan sendirinya maupun perantaraan. Jadi, baik secara langsung, dia mampu untuk memahami ayat-ayat dan hadis Rasul secara autodidak atau butuh bantuan penjelasan dari para ahli ilmu gitu, para fukoha gitu, para guru, para kasepuhan begitu. Jadi eh, seorang mukalaf itu ya harus mampu gitu memahami itu, harus bisa eh, mendalami dan menggali. Gitu. Inilah pentingnya belajar ilmu usul fikih begitu. Tidak hanya dihafal tapi isinya kita tinggalkan begitu. Eh, ya ya jangan sampai seperti mohon maaf gitu ya burung beo gitu menyebutkan sesuatu gitu ya, tapi dia tidak mampu untuk memahami apa yang diucapkan sesuatu itu. Ya, sehingga ya inilah ada tuntutan belajar di kita, ada tuntutan untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui eh, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahliyah itu apa artinya? Ahliyah itu kelayakan atau mampu. Ya, dia mampu gitu. Dia mampu. Jadi kalau nggak mampu bagaimana? Nah, ini ada ada rukhsah di situ ya, ada rukhsah, ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Islam itu mudah itu. Asiru walatu asiru. Islam itu mudah, eh, tapi jangan dipermudah gitu. Jadi kalau nggak mampu ya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah memerintahkan itu ya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manusia itu. Eh, Yakinlah bahwasanya Allah itu maha adil gitu. Dan Allah memberikan hukum itu memang sudah di sudah diukur gitu. Jadi kapasitas dan kemampuan hambanya itu ya segitu. Jadi mampu. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ahliyah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ahliyah wujub dan ahliyah ada. Apa itu ahliyah wujub? Ahliyah wujub itu adalah kelayakan seorang manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Gitu. Jadi layak. Jadi sebuah kelayakan manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Jadi tidak hanya hak, tapi juga kewajiban. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Gitu. Jadi kalau dia seorang manusia berarti punya hak dan kewajiban. Haknya apa? Hak hidup, gitu ya. Ada hak eh, punya harta, gitu. Eh, dan lain sebagainya. Kewajibannya apa ya? Kita sebagai hamba ya harus taat dan tunduk kepada tuannya. Siapa tuannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahliyah wujub ini asasnya ialah kekhususan yang diciptakan Allah kepada manusia dan menjadi kekhususannya. Jadi ada pengkhususannya.
dengannya ia patut memperoleh ketetapan hak dan kewajiban. Jadi seseorang itu ya punya hak gitu. Kalau dia anak berarti punya hak kewarisan gitu. Wajibannya apa ya? Birrul walidain, ya, taat kepada Allah, mengeluarkan zakat, dia harus berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada juga dia harus mengeluarkan zakat ya kalau hartanya itu sudah eh, sampai kepada nisab takaran ya dan sudah sampai haul yaitu waktu 1 tahun. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahliyah ini dimiliki oleh setiap manusia gitu. Jadi ahliyah wujub ini dimiliki oleh setiap manusia. Kalau dia manusia berarti punya itu gitu. Walaupun bayi baru lahir berarti dia juga punya hak gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan warisan gitu. Wajibannya apa? Berarti kalau warisan sudah memenuhi haul dan nisab, nisab dan haul maka keluarkan itu. Begitu. Apa zakatnya gitu. Baik laki-laki dan perempuan. Kalau dia adalah manusia berarti dia punya ahliyah wujud. Dia punya hak dan punya kewajiban. Jadi kelayakan manusia untuk ditetapkan padanya hak dan kewajiban. Itu. Janin atau anak kecil atau mumayyiz gitu. Dewasa, pintar atau bodoh, berakal atau gila, sehat atau sakit, kalau dia manusia, nah begitu. Maka wajib punya hak. Apa haknya? Bayar zakat fitrah. Jadi sebelum khotib naik mimbar pada saat Idul Fitri, maka bayi yang lahir ya, wajib dizakati itu wajibannya. Dan apa haknya kalau dia baru lahir ya seandainya terus ada kewarisan begitu maka bayi yang baru lahir juga itu punya hak kewarisan terhadap harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya begitu kan ada apa baru melahirkan terus meninggal gitu. Ibunya gitu ya ditinggal meninggal oleh ibunya atau sebelum dia balik eh, bapaknya meninggal gitu ya. Dia anak belum mumayyiz atau anak kecil dewasa atau pintar atau bodoh atau puntennya berkebutuhan khusus maka dia eh, berhak ditetapkan padanya hak dan kewajibannya. Gitu. Jadi jangan memandang begitu. Eh, oh ini, nah nggak bisa. Dia seperti penjelasan dari diskusi saya ya dengan salah satu ustadz yang berceramah ya, mengisi kajian. Eh, Hukum Islam itu adalah diperuntukkan untuk orang yang berakal. Nah, itu sampai situ, tapi tidak ada penjelasan lain begitu. Tidak ada. Maka setelah selesai sholat isya, karena itu adalah maghrib ke isya ya, sehingga setelah sholat isya berjamaah, beliau sholat sunnah, saya sholat sunnah. Setelah itu, setelah nggak ada orang, maka saya sampaikan kepada beliau, mohon maaf Ustadz, mau bertanya, bagaimana dengan harta anak yang anak itu berkebutuhan khusus, sedangkan hartanya itu banyak sudah memenuhi nisab dan sudah memenuhi haul. Bagaimana ini? Kan beliau tidak berakal gitu. Akalnya kurang atau ya nggak berakal gitu. Berkebutuhan khusus. Nah, begitu. Nah, ini penting begitu. Jadi jangan sampai lalai, jangan sampai uh, uh, karena dia masih kecil atau dia berkebutuhan khusus atau benar-benar majnun ya majnun maka dia tidak apa dibebani hak dan kewajiban orang sehat gitu sholat wajib harus gitu ya kewajiban itu orang sakit juga punya kewajiban yaitu sholat eh, dalam kondisi apapun itu adalah kewajiban dalam kondisi apapun sholat itu adalah wajib begitu maka seseorang yang sudah tidak bisa menjalankan sholat dengan berdiri maka diperbolehkan dengan duduk. Nah, kalau tidak mampu dengan duduk maka boleh dengan
eh, berbaring gitu. Kalau berbaring juga dengan suara juga udah nggak mampu, pakai isyarat. Kalau sudah tidak pakai isyarat, maka dia punya hak. Apa haknya? Disolatkan, begitu ya. Bukan kewajiban lagi, tapi hak, yaitu haknya disolatkan. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sekali sekali sekarang adalah eh, ahliyah ada, ya. Nah, tadi ahliyah wujub, yaitu siapa saja yang dia adalah manusia gitu ya, maka dia punya kecakapan untuk ditetapkan hak dan kewajibannya, begitu ya. Nah, sedangkan ahliya ada adalah kelayakan perbuatan dan ucapan mukalaf dipandang dari segi syara untuk dianggap sah. Nah, begitu. Nah, iya, ini kecakapan sah ini ya, kecakapan sah berarti dia itu sudah kamilah begitu ya, kamilah ini ya, udah ada kamilah gitu ya. Jadi ini penting untuk kita pahami bahwasanya kita itu adalah di posisi ahli ada dan juga kamilah, bukan kosiroh gitu. Kita adalah mampu dan kita sehat, nggak ada udur, nggak ada ini, maka ya kita harus memenuhi itu hak dan kewajiban kita. Ya kewajiban kita harus eh, kita harus jalankan gitu. Dan itu dan ahli ada ini adalah soal pertanggungjawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi. Eh, jadi penting ya, ini kita sebagai hamba Allah yang kamilah ya, yang ahliyah ada dan kamilah kita itu mampu dan sempurna kita, maka jangan kita jatuhkan eh, harkat martabat kita sebagaimana eh, apa jangan kita jatuhkan harga diri kita yang telah diangkat oleh Allah kepada ahsani takwim ya. Terus kita jatuhkan harga diri kita yang sudah diangkat oleh Allah pada ahsanu takwim ila asfala safilin gitu. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Bukan salah orang, bukan salah Allah, ya salah kita sendiri. Kita itu mampu, kita kamilah, kita itu sempurna, ahsani takwim. Nah, marilah kita bersyukur kepada Allah untuk uh, menjalankan, untuk memanfaatkan kekamilahan kita itu, ke kesempurnaan fisik dan uh, Allah ciptakan kepada kita itu untuk apa? Untuk menjadi hamba yang benar, yang taat, tunduk kepada Allah. Gitu. Setiap kewajiban kita jalankan. Jangan cuma uh, menuntut hak terus ya. Haknya yang dituntut terus kewajibannya ditinggalkan. Nah, ini tidak diperkenankan oleh Allah. Gitu. Nah, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atau bahkan kita jatuhkan menjatuhkan harga diri sendiri ya yang telah Allah tinggikan derajat kita manusia ketimbang ciptaan Allah yang lain berupa gunung, tumbuh-tumbuhan, binatang, kita lebih sempurna. Ya, jangan kita jatuhkan. Ya, dengan cara apa kita itu mengangkat derajat kita ya, istiqomah atau justru bahkan meningkatkan harkat martabat manusia ya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketaatan, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang diperintah oleh Allah. A'udzubillahi wa ma'atakum rasul fahuduhu wa manahukuman fantahu. Ya apa yang dibawa oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul kita jalankan, kita ambil, kita jalankan. Ya, no reset, ya tanpa ada alasan, pilih-pilih dan lain sebagainya. Selanjutnya wa manahakum anhu fantahu dan apa yang dilarang oleh Rasul maka kita tinggalkan ya tanpa pilih dan pilah. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, ahli ada adalah soal pertanggungjawaban yang didasarkan oleh akal atau kecakapan pribadi. Iya. Nah, ini adalah pertanggungjawaban kalau aktivitas kewajiban itu belum terlaksana dengan sempurna, maka ya belum selesai. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ya, di dunia dan di akhirat begitu. Di dunia akan kena takzir, di akhirat nah akan mendapatkan eh, dari Allah Subhanahu wa taala siksa yang berat gitu.
anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, penghalang dan penggugur ahliyah. Nah, dan penggugur ahliyah taklif. Ada penghalang samawi, yaitu penghalang yang tidak bisa diikhtiarkan oleh manusia. Nah, ini ya, seperti lupa, 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 lupa. Namanya lupa. Al insanu mahalul khoto wa nisyan. Ternyata lupa gitu. Belum sholat isya kemarin begitu. Nah, maka harus dikodok begitu dengan yang semisal. Atau lupa belum bayar zakat maka harus ditunaikan. Namanya lupa. Atau ketiduran sampai kelewat karena kecapean bepergian jauh sehingga lupa, eh, ya nggak apa-apa karena ini, eh, ya manusia tempatnya lupa karena eh, Rasulullah SAW menjelaskan rufi al kolami an salasin, ya gitu. Anin naimi hatta yastaikido wa anil majnuni ila yafiko gitu. Jadi tidur sampai dia eh, bangun, nah, gila sampai dia sembuh dari gilanya. Atau bahasa yang halusnya ya, berkebutuhan khusus gitulah ya. Ya siapa juga yang mau begitu ya. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Nah, penghalang kasbi. Kasbi ini ya aktivitas manusia gitu ya, penghalang yang terjadi karena usaha dan ikhtiar manusia. Ya, mabuk gitu. Maka lo kan mabuk, hilang akal. Tapi salah siapa kamu mabuk? Gitu. Kecuali mabuknya itu eh, tidak disengaja begitu. Kenapa yang tidak disengaja yaitu mabuk gadung begitu ya. Dulu eh, waktu zaman Belanda gitu ya, zaman Jepang masih sulit begitu, maka eh, apa aja ada umbi dimasak gitu. Ternyata itu adalah ubi gadung dan mengakibatkan dia mabok gitu, keracunan ya, karena dia mengandung racun sianida yang kuat ya. Ya, ada di kebun. Tapi kalau pinter mengolahnya itu jadi makanan yang enak atau keripik gitu ya. Menjadi keripik gadung gitu. Itu mahal. Lebih mahal dari eh, eh, godoh pati gitu ya. Atau peyek gitu ya. Itu lebih mahal dari itu. Kenapa? Karena enak gitu. Tapi butuh ilmu untuk itu. Nah, barang siapa yang nggak bisa atau karena memang saking laparnya dulu ya, zaman Jepang, zaman Belanda dulu, mbah-mbah kita, orang tua kita ya, bapak saya masih mengalami itu ya. Makan gedebong pisang gitu, terus pohon apa? Pohon pepaya yang sudah tua itu diparut ya, terus dimasak gitu. Ya begitu. Karena memang saking kurangnya waktu itu ya, duit ada tapi barang makanan nggak ada, adanya bulgur gitu ya di zaman Jepang, zaman Belanda ya. Mabuk gitu, keracunan. Iya. Ya. Beda ceritanya kalau makanannya basi gitu dimakan kan ya beda. Ini kan dalam kondisi darurat gitu, makan gadung akhirnya keracunan atau makan singkong yang singkong itu adalah singkong racun memang bukan singkong yang langsung bisa dimakan, ada yang begitu, ada ya, ada singkongnya itu singkong racun begitu, ada itu singkong asesat itu yang hijau itu, eh, pupusnya agak kemerah-merahan itu racun, itu asesat ya. Ada singkong apalagi itu banyak yang merupakan singkong racun, dia mengandung zat sianida yang kuat ya. Nah, bukan mabuk karena mabukan gitu. Iya. Bodoh. Ini bukan bodoh sama kurang akal beda loh ya. Iya, kalau bodoh memang dia akalnya sehat, tapi nggak mau belajar gitu. Iya, iya. Ya harus. Jadi eh, ada orang-orang yang memang nggak sekolah tapi pinter. Kenapa? Karena dia belajar. Ada guru begitu. Nah, kalau
apa eh, bodohnya ini karena males ya dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, demikian eh, apa presentasi eh, MK hari ini pertemuan keenam ya berkenaan dengan mafhum alai dan ahliyat taklif. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada ilmu kita, pertemuan kita, hidup kita, rizki kita, keluarga kita. Dan semoga Allah jadikan kita anak-anak yang solih-solihah, berakhlak mulia. Satu lagi, dirindu jannahnya. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi